Dan yang telah kita jelaskan juga, takwa itu yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi libtigha'a mardatillah. Yang disebut takwa itu sendiri definisinya adalah mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kumpul di tempat ini nggak ada niat yang lain terkecuali kita pengen duduk di tempat ini dengan tujuan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala curahkan keridhaannya untuk kita semua. Amin ya rabbal. Ketika seseorang gigih atau kuat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan yang mana jalan tersebut menggapai atau menyampaikan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita udah niat kita pengen benar-benar mencari keridhaan Allah, ada usaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita persiapkan takwa itu dari semenjak muda? Ini kan yang hadir banyak anak muda. Ya. Tapi yang namanya takwa nggak kenal umur, nggak harus orang tua yang bertakwa, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Siapa aja, nggak pandang, nggak ada terikat dengan usia tertentu atau waktu tertentu, nggak. Mati bisa datang kapan aja dan menimpa siapa saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba, maka nggak pandang mau tua, mau muda, mau kecil, mau gede. Kalau udah waktunya nggak bisa diundur sesaat ataupun dimajukan. Udah yang menjadi ketentuan Allah sampai di situ umurnya, ya udah habis di situ. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni cita-cita yang utama kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kita pengen matinya kita dalam keadaan husnul khotimah agar bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu nikmat yang sangat agung ketika seseorang bisa bertemu atau berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Udah sering dikasih tahu ulama. Caranya biar kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi, udah sering disampaikan. Siapa yang bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad bakal cinta kepada dia. Kalau udah saling mencintai begitu, nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan manusia, benda mati cinta sama Nabi Muhammad dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Sesungguhnya Uhud itu adalah gunung, yang mana gunung tersebut, gunung Uhud, mencintai kami, dan karena gunung Uhud tersebut mencintai kami, maka kami akan mencintainya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunung cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dicintai sama Allah Subhanahu, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam kecintaan terhadap gunung tersebut. Ini benda mati gunung, apalagi kita orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sebaik-baiknya makhluk yang paling sempurna. Udah makhluknya sempurna, ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di dalam diri kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih mulia kita yang gunung Uhud? Siapa yang lebih mulia? Jelas kita manusia. Kalau gunung Uhud cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal benda mati. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang udah dasarnya mulia, ditambah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar mencintai kita. Cuma yang namanya cinta itu perlu pembuktian, bukan cuma sekedar kata-kata. Cinta itu perlu
perlu pembuktian. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat terhadap orang yang dicintai. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuktiannya kita lihat bagaimana keseharian kita. Mana lebih banyak keseharian kita banyak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau menentang dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika dari mulai bangun tidur, apakah kita bangun tidurnya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Doa bangun tidur kita baca apa enggak? Yang setelah kita lakukan setelah tidur apaan? Ibadah kita bagaimana mengikuti Nabi Muhammad apa enggak? Keseharian kita, kerjanya kita ikut dengan sunnahnya Nabi Muhammad apa enggak? Kalau emang benar-benar kita cinta terhadap Nabi Muhammad, pasti amaliyah kita, keseharian kita pasti mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara tujuan diadakan majlis-majlis seperti ini di sini maupun di tempat di mana-mana pun majlis berada, itu di antara tujuan utamanya mengenalkan kita semua terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita udah coba mengenal, baca sedikit diceritain tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada rasa tertarik. Wah, subhanallah, ini makhluk luar biasa, ini nggak sembarangan. Kita cari lagi sejarahnya, kita cari lagi ceritanya, kita cari lagi bagaimana pembelajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan terus menggali, akan terus kita mengenalkan diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan mengenalkan kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap diri kita. Kita kenalin diri kita terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar kita bisa mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam diri kita rasa cinta terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buat balasan dari Allah sangat luar biasa kepada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mau mencintai Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang udah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang tersebut merasakan risau? Gak mungkin orang tersebut bisa merasakan kegelisahan. Gak mungkin orang tersebut bisa merasakan kesusahan, karena dia dicintai sama Zat yang maha menguasai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki sesuatu udah cinta terhadap seseorang, maka orang itu gak lagi susah, gak lagi gelisah, gak lagi risau, gak lagi takut. Makanya kalau kita lihat sejarah cerita para anbiya, ujiannya sangat berat. Ujian cobaannya para anbiya, orang-orang yang dicintain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujiannya berat, tapi mereka bisa tetap istiqomah, tetap berjalan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Sehingga ketika kita merasa, waduh, Allah menguji kita berat banget, ini kita udah apa namanya, sirkul khaufi, sedikit-sedikit kita menuju kepada kesirikan, hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, nggak mungkin Allah menguji seseorang di luar kemampuannya. Kalau kita merasa berat dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita meragukan ayat tersebut, na'udzubillah. Makanya hati-hati. Makanya para nabi itu tersebut, mereka mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak merasa susah, nggak merasa keberatan, nggak merasa takut. Walaupun sesungguhnya emang caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kecintaannya terhadap seseorang, maka orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seseorang, malah diuji, bukan dikasih dimudahkan begitu aja, enggak. Untuk membuktikan benar-benar ini orang dicintai sama Allah, ini orang patut mendapatkan kecintaan dari Allah, maka diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin
Ini ujian pasti bisa kita lewatin. Ini ujian nggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu untuk mengangkat derajat kita. Ujian itu untuk menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi mereka para anbiya walaupun diuji seberat apapun tetap tabah, tetap tekun, tetap tidak merasa takut, tetap merasa dia ini pasti kuat untuk melewati semua ujian tersebut. Ya, jadi ketika kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita, pasti kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak mungkin kita merasa risau, merasa gelisah, merasa takut, karena kita ada di bawah kasih sayangnya Zat yang Maha Berkuasa, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ketika kita benar-benar cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mulai sering berzikir, mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita banyak mengingat Nabi Muhammad, semakin kita banyak berselawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mengirimkan untuk kita rahmat serta kasih sayang, mendapatkan kita ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diganti keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ketika kita cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sifat utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada di dalam diri kita. Ini sifat yang sangat sekarang dibilang zaman sekarang cukup sulit. Sifatnya Nabi Muhammad SAW ini rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Ini yang sekarang susah. Kadang-kadang kita sama sesama muslim aja udah hilang rasa rahmat tersebut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan manusia, sama binatang Rasul SAW rahmat. Ketika Rasul SAW lagi duduk di dalam sebuah majlisnya, datang kucing. Ini kucing mau minum susu yang ada di gelasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan ini susu tinggal sedikit, nggak nyampe di setengah. Jadi si kucing masukin kepalanya, dijulurin lidahnya, nggak nyampe ini susu untuk sampai ke dalam mulut si kucing tersebut. Akhirnya dimiringin gelasnya Nabi Muhammad SAW biar si kucing bisa minum susu tersebut. Ini sama kucing. Kalau kita kadang-kadang kita lagi duduk nih begini, air kita ada yang ngambil sama orang, kira-kira gimana? Ngambek kan? Sama orang aja kita ngambek. Nabi Muhammad sama kucing dikasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari rumahnya keluar mau menuju ke pasar. Rasul SAW ke pasar, ada hajat, ada niat, ada yang mau dibeli. Tapi di tengah jalan tahu-tahu Rasul SAW menemukan anak kecil lagi nangis-nangis. Ada anak kecil lagi nangis di pinggir jalan. Ditanya sama Rasul SAW, wahai anak kecil, apa yang membuatmu nangis? Ini anak cerita, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah salah seorang hamba sahaya milik si fulan, milik salah satu orang, yang mana kebetulan saya ini lagi diperintah sama majikan saya untuk membeli sesuatu. Akan tetapi di tengah perjalanan saya dibekalin duit 400 dinar sama saya punya majikan. Di tengah jalan subhanallah duitnya hilang. Ini anak bingung mau balik ke rumah majikannya, takut karena duitnya hilang. Dia mau nerusin ke pasar, percuma, barangnya nggak bisa dibeli, duitnya nggak ada. Akhirnya saya bingung, saya duduk di sini, saya nangis, saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah saya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, anak nangis aja udah bisa, takut mau pulang, takut mau nerusin ke pasar juga percuma, nggak ada duitnya. Akhirnya ditanya sama Rasulullah SAW, kalau begitu apa yang sekarang kau butuhkan? Ya saya butuh duit ya Rasulullah. Akhirnya dikeluarin duit semuanya yang ada di kantongnya Rasulullah SAW, 400 dinar dikasih itu anak. Tadinya Rasulullah SAW keluar pengen ke pasar untuk belanja sesuatu dengan duit yang ada di kantongnya. Akan tapi ketemu anak begitu, itu semua duit yang ada di kantongnya dikasih itu anak. Kalau begitu sekarang kau belanjain apa yang dihajatkan oleh majikanmu dan kemudian pulang ke rumah majikanmu. Rasulullah SAW balik ke rumahnya dan tidak jadi membeli
barang yang tadinya diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini rasa cintanya Nabi Muhammad SAW, sifat rahmat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan sifat rahmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Dan selanjutnya, oleh karenanya, untuk kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, perlu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita untuk kepada Nabi besar Muhammad